Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Nah, di edisi kali ini ada yang berbeda ya Bun, karena ada salah satu klien saya yang nanti akan berkonsultasi secara langsung by phone dengan saya, di mana beliau di sini akan menceritakan proses ya bagaimana beliau mengikhtiarkan rumah tangganya yang suaminya di sini itu dipelet sama pelakor, dan bagaimana nanti ending hasilnya. Dan semoga apa yang beliau berikan dan sampaikan nanti insya Allah bisa memberikan hikmah dan pelajaran penting buat rumah tangga kita. Dan sebelumnya ya pastinya beliau di sini sudah menyetujui untuk ditampilkan di video ini. Baik, kita langsung hubungkan ke beliau ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bun Ayu. Iya, bagaimana kabarnya Bun? Hari ini sehat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, gimana Bun sekarang kondisi perkembangan batin Bunda, perasaan Bunda, cara Bunda ngontrol emosi sekarang bagaimana? Jauh lebih baik atau bagaimana Bun? Iya, alhamdulillah Bunda Ayu sejauh ini berkat saran-saran dari Bunda Ayu, tips-tips yang Bunda Ayu berikan, terus juga amalan-amalan dari Bunda Ayu, alhamdulillah saya merasakan perubahannya semakin menurut Bunda. Alhamdulillah. Dari suami juga saya merasakan perubahannya itu sudah mulai melunak Bunda perasaannya, terus juga perlakuannya sudah mulai lembut kepada saya. Itu semua berkat tips, saran-saran dan juga amalan yang Bunda Ayu berikan kepada saya. Alhamdulillah sekali Bunda. Alhamdulillah, semuanya pastinya atas izin Allah dan keistiqomahan Bunda dalam melakukan ikhtiar lahir batin yang saya berikan untuk Bunda. Alhamdulillah ya Bunda ya. Iya, puji syukur alhamdulillah. Dan juga kabar baik Bunda, ini malah suami ingin silaturahmi juga dengan Bunda Ayu. Ini tahu dan juga ingin menanyakan bagaimana mengenai hubungan atau rumah tangga kami berdua. Bunda ingin silaturahmi langsung dengan Bunda. Oke, boleh Bunda, dengan senang hati jika Bunda dan suami ingin berkonsultasi bareng dengan saya. Mohon izin ya Bunda. Oh ya, silahkan Bunda dengan senang hati. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Bunda Ayu. Baik. Ya. Oke. Gimana kabarnya Bapak, hubungannya dengan istri? Alhamdulillah saat ini alhamdulillah, kalau saya bandingkan dengan yang dulu kemarin-kemarin itu, kalau saya ingat hari ini memang sudah ibaratnya rumah tangga kami sudah sangat harmonis, bahkan jauh lebih harmonis dari sebelumnya gitu Bunda. Alhamdulillah. Saya sangat senang. Ya, jadi hari ini tuh saya sebenarnya tadi ingin ikut nelpon pakai HP istri saya ini, Bunda Ayu, karena saya ingin mengucapkan ini terima kasih atas bimbingan Bunda Ayu kepada istri saya gitu. Ya, sama-sama Bapak. Iya, apa yang Bapak rasakan selama ini, sejauh ini mengenai perkembangan istri Bapak? Iya, jadi kan dulunya tuh begini, boleh ya saya cerita dari awal ya. Baik, silakan Bapak. Iya, seperti yang Bunda Ayu pelajari dari istri saya kemarin, itu kan saya hilaf ya, selingkuh itu ya. Saya kepincut dengan wanita lain yang ternyata dia pakai pelet gitu. Iya Bapak, betul. Waktu itu saya nggak tahu sama sekali, nggak merasa sama sekali kalau wanita lain ini pakai pelet. Iya. Jadi perasaan saya happy. Saya merasa saya benar-benar jatuh cinta yang saking sangat menggebu-gebu begitu sama wanita ini. Nah, setiap kali istri saya bilang kalau saya sudah kena pelet, saya sudah kena sihir, saya sudah ditenung atau sudah diguna-guna, itu saya nggak pernah percaya. Saya karena apa ya, saya nggak sadar gitu loh. Pasti saya selalu marah, selalu pengen, bahkan rasanya pengen ninju istri saya waktu itu.
Iya, saking emosinya saya nggak bisa terkendali gitu. Pengen marah, pengen berbuat kasar gitu sama istri saya. Dan ya saya bahkan terus terang nggak bisa dinasihati waktu itu. Apapun ucapan istri saya mesti nggak pernah saya dengarin. Baik, jadi saat kondisi seperti itu, cara sudut pandang Bapak ke istri tuh hawanya tuh kayak panas dan ingin emosi terus gitu ya Bapak ya? Oh iya betul, namanya panas. Tiap kali lihat istri tuh rasanya kayak benci gitu. Gak lihat wajahnya itu kayak pokoknya jelek gitu lah. Nggak kayak istri saya yang dulu gitu. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi mungkin karena mungkin hati saya sudah berpindah ke wanita lain ini, sampai saya nggak sadar kalau sebenarnya saya kena pelet atau guna-guna atau apa gitu. Akhirnya saya tiap kali pulang ke rumah hawanya uring-uringan gitu. Pengen pokoknya saya bikin ribut pokoknya. Tiap kali pulang saya bikin ribut, bikin pertengkaran. Apapun kesalahan istri saya, sedikit apapun kesalahannya langsung saya marahin nih. Pokoknya jadi masalah lah gitu, panas pokoknya. Waktu itu seperti itu ya Bapak ya? Iya. Dan kalau boleh saya tahu nih, hal apa yang membuat Bapak akhirnya tersentuh hatinya dan sadar bahwa selama ini Bapak salah dan harus memperbaiki ini semua. Nah, hal apa yang terjadi waktu itu di dalam diri Bapak? Ya, awalnya saya nggak akan berpikir kalau nggak nyangka kalau apa yang diucapkan istri saya itu beneran terjadi. Maksudnya istri saya bilang bahwa saya kena pelet, saya nggak pernah percaya itu. Sampai akhirnya saya sedang lengket-lengketnya sama selingkuhan saya. Suatu hari waktu saya sedang ada di rumahnya itu, saya nggak sengaja mergokin dia lagi melakukan semacam ritual. Nggak tahu itu apa, dia pokoknya masuk ke kamar sendirian gitu, komat kamar atau apa gitu. Terus ada dia itu ternyata punya ruangan sendiri untuk nyimpen kayak benda-benda mistik gitu loh. Ada jimat, ada kalung, ada ada kayak sarana untuk memelet. Ada air kembang atau apa gitu loh. Dan jadi saya merasa merinding waktu itu pas lihat itu. Nah dari situ saya mulai tersadar loh ini sebenarnya apa ini? Waktu saya mergokin itu, pertama saya shock, dan yang kedua saya merasa setengah nggak percaya gitu. Ternyata apa yang selama ini saya rasakan ke wanita ini, ini tuh benar-benar ada nggak sih gitu. Saya nggak sih ini. Karena setelah lihat itu saya seperti tersadar gitu. Oh ternyata selama ini dia main halal gaib gitu. Jadi apa yang dibilang sama istri saya betul gitu. Iya. Nah setelah itu saya galau, galau, pikiran saya kesana kemari nggak tentu arah, saya kehilangan arah gitu, linglung. Jadi ibaratnya diajak ngomong sama istri saya, udah nggak nyambung gitu, sering nggak nyambung ya. Jadi pikiran saya blank gitu. Nah selama-lama saya waktu itu lihat istri saya itu beliau itu sering kemana-mana bawa tasbih gitu. Jadi beliau kebetulan waktu itu saya lihat istri saya ini sering zikir, sering sholat gitu. Nah, biasanya pagi-pagi nggak sholat sunnah, dia ini sholat duha begitu. Dan sering zikir gitu. Dan lama-lama dalam keputusasaan saya itu saya melihat wajah itu saya tuh kayak adem gitu lah ketika saya lihat. Iya.
Ya mungkin ini berkah amalan dari Bunda Ayu juga ya kemarin ya. Baik Bapak. Dan di situ Bapak mulai akhirnya pelan-pelan tersadar ya bahwa apa yang selama ini Bapak lakukan ini juga salah gitu ya, dan mulai berpikir jernih gitu apa yang harus Bapak lakukan ke depannya gitu ya. Ya, yang jelas waktu itu saya menyadari bahwa nggak ada wanita selingkuhan itu yang punya niat tulus, itu nggak ada. Oke. Selama ini kan saya di pelet itu kan nggak sadar ya, saking nggak sadarnya saya itu uang jutaan itu saya kasihkan ke dia gitu. Dia mau apa, mau dibeliin tas, mau dibeliin mas-masan, saya kasih tiap bulan itu. Baik. Ibaratnya saya setoran ke selingkuhan saya tiap bulan rutin itu tanpa merasa dipaksa. Kalau sekarang dipikir ya saya kok bisa ya saya gitu ya gitu. Baik. Iya. Oke, alhamdulillah ya Bapak ya. Oke. Ya, alhamdulillahnya sekarang udah setelah kejadian itu, apalagi setelah lihat apa wajah istri saya makin hari semakin adem, semakin cerah gitu. Beliaunya juga nggak setiap kali saya marah, kalau dulunya beliau bereaksi gitu, sering terpancing sama amarah saya, sekarang dia tuh bisa menahan diri gitu loh. Sebelum akhirnya saya sadar waktu itu perubahannya istri saya itu, dia itu bisa bersikap adem, bisa sabar gitu. Oke. Dan Bapak senang sekali sekarang, dengan perubahan positif yang ada di dalam diri istri Bapak begitu ya? Oh iya, jelas. Saya yakin suami-suami pada umumnya pun akan senang kalau diperlakukan seperti yang sudah dilakukan sama istri saya kemarin itu gitu. Ya alhamdulillah, mungkin dari perlakuan dia sama wajahnya yang semakin adem gitu, saya itu jadi tersentuh pelan-pelan gitu lah. Jadi di momen itu saya tuh mulai sadar gitu bahwa ternyata ini saya udah jahat banget sama istri saya. Dan yang saya pikirkan waktu itu, saya tuh udah sejahat itu, tapi kok istri saya masih bisa setegar itu, setabah itu gitu. Nggak banyak istri yang bisa seperti ini gitu. Heran gitu ya Bapak ya? Mungkin banyak, iya heran gitu juga. Jadi yang pertama dia memperlakukan saya dengan sebaik itu. Yang kedua, dari aura wajahnya saya rasa adem, dia melihat. Lama-lama saya tersentuh dan saya mikir gitu. Akhirnya saya mau berpikir, udahlah, aku udah salah nih, aku udah jadi suami yang jahat, aku udah jadi laki-laki yang nggak benar. Aku tahu kalau itu selingkuh itu salah, tapi aku masih ngikutin ego dan hawa nafsuku. Akhirnya aku jatuh dalam energi pelet, aku jatuh dalam sihir dari wanita selingkuhanku itu tanpa aku sadari. Ini yang bikin aku akhirnya ibaratnya itu udah jatuh tertimpa tangga gitu. Baik. Dan ini kalau dihitung-hitung secara materi ya mungkin udah ratusan juta, udah saya rugi ratusan juta. Oke, ya saya paham Bapak. Oke, dan usaha Bapak untuk benar-benar putus hubungan dengan wanita itu untuk saat ini apa saja Bapak? Kalau boleh saya tahu. Keseriusan Bapak dalam proses taubatnya Bapak supaya istri juga lebih mantap gitu loh, bahwa oke, Bapak saat ini sedang berusaha untuk menjadi imam suami yang baik untuk istri Bapak dan anak-anak. Saya udah waktu saya udah kalau itu saya udah mulai sadar. Sebenarnya tuh saya udah pengen bilang minta maaf sama istri saya. Saya tahu saya salah, saya harus minta maaf. Tapi setiap kali saya mau minta maaf itu kayak di mulut itu kan nggak bisa gerak gitu. Terus saya pengen mendekati istri saya tuh susah gitu, kayak berat, ada yang mengganjal diri saya gitu, kayak ada yang menghambat gitu loh, susah. Terus
saya ngendaliin emosi juga waktu itu masih sulit sekali. Ya mungkin itu karena apa namanya masih ada Bapak, ini betul ya, sisa-sisa, masih ada peletnya, betul sisa-sisa energi negatifnya masih ada, sehingga mungkin kondisi emosi Bapak juga waktu itu masih naik turun. Jadi kadang sudah mulai ada niatan baik tapi kayak ada yang menghambat gitu. Iya betul. Iya, karena begini Bun, karena waktu itu tuh saya memutuskan hubungan dengan selingkuhan saya itu kondisinya sepihak. Jadi dia itu kayak nggak rela gitu. Oh pastinya, iya. Wanitanya nggak rela ya diputuskan begitu aja ya Bapak ya. Iya, saya putuskan. Terus saya bilang, pokoknya saya mau putus, saya mau kembali ke istri saya udah salah, saya udah memilih kamu itu salah. Kamu adalah kesalahan yang pernah saya lakukan. Karena itu saya hari ini mau putus. Waktu itu saya bilang begitu. Nah, tapi setelah kejadian putus itu, saya merasa ada yang menarik saya gitu, nggak bisa dilihat sih, tapi mulut saya susah aja untuk bilang maaf ke istri. Terus saya sulit untuk apa namanya, baik lagi ke istri saya. Emosi saya juga masih naik turun gitu. Saya pasrah, saya banyak istighfar gitu. Istighfar, astagfirullah, sampai pelan-pelan saya punya energi untuk bilang ke istri saya, "Mah, aku udah putus sama dia, aku minta maaf, aku yang salah, aku sudah jahat sama mama." Ini mungkin Bunda Ayu sudah tahu cerita itu dari istri saya. Iya Bapak. Ya kurang lebihnya saya paham ya untuk kondisi saat ini rumah tangga Bapak gitu. Dan insya Allah semoga kedepannya bisa jauh lebih baik ya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk rumah tangga Bapak dan istri. Amin. Baik, mungkin pesan saya juga untuk Bapak, karena memang kan kondisi seperti ini pasca perselingkuhan kan buat istri adalah ya mungkin rasa percayanya ke Bapak, terus mungkin juga istri Bapak juga masih ada rasa traumanya juga gitu ya. Maka memang ini harus ada ketersalingan baik antara Bapak maupun istri. Bapak istilahnya di sini ketika memang udah mantap taubat nasuha, maka ya tunjukkan keistiqomahan Bapak untuk menunjukkan versi Bapak yang terbaik, sehingga itu insya Allah membantu memberikan kedamaian di dalam hati istri Bapak, sehingga rasa percayanya pelan-pelan akan tumbuh kembali. Dan lakukan ikhtiar lahir batin, nanti saya akan berikan tips-tipsnya ya. Ada beberapa chat yang saya akan nanti kirimkan melalui istri Bapak di WA ini juga yang Bapak bisa lakukan, sehingga insya Allah bisa akan meningkatkan bonding emosi atau ikatan batin antara Bapak dan istri supaya lebih selaras dan lebih positif gitu. Oke. Ya, baik Bunda. Terima kasih saran-sarannya, terima kasih bimbingannya. Sama-sama Bapak, ikut mendoakan ya, semoga insya Allah kedepannya bisa jauh lebih baik. Ya. Baik. Ya, sama-sama Bapak. Halo Bunda. Iya, halo Bunda. Ya. Oke, alhamdulillah ya Bun. Saya sangat senang mendengar kabar baik ini, dan alhamdulillah Allah sudah mulai ijabah doa-doa Bunda ya. Allah lancarkan ikhtiar Bunda sehingga Allah memperlihatkan keburukan wanita itu di depan mata suami Bunda tadi. Iya, baik. Seperti saya yang juga bersyukur Bunda. Terima kasih ya Bunda sekali lagi. Sama-sama Bun. Nah nanti untuk sesi konsultasi berikutnya boleh nanti dijadwalkan Mbak Dinda ya. Nanti insya Allah saya bantu terapi buka aura untuk Bunda, karena di sini saya masih merasakan beban emosi, sakit hati Bunda juga itu juga masih ada di sini, rasa traumanya juga masih ada, supaya ketika Bunda melakukan perbaikan hubungan Bunda dengan suami pun insya Allah itu akan lebih memudahkan Bunda gitu. Nah nanti saya catatkan ya Bun beberapa tips untuk Bunda bisa lakukan bersama suami, sehingga insya Allah bonding emosi atau ikatan batin Bunda dan suami bisa akan lebih mudah selaras lagi
gitu, lebih dekat lagi. Baik, Bunda. Ya, kuncinya istiqomah ya, Bun. Saya minta kerjasamanya Bunda di sana sama suami untuk melakukan saran dan ikhtiar dari saya, dan insya Allah di sini nanti saya juga akan bantu ikhtiarkan dan doanya supaya pengaruh energi negatif pelakor itu sudah tidak mempengaruhi lagi untuk aura rumah tangga Bunda. Insya Allah semoga benteng spiritual Islami di dalam rumah tangga Bunda semakin kuat. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Ayu sekali lagi. Iya, Saya sama-sama. mengucapkan terima kasih dari saya dan suami untuk Bunda Ayu yang sudah membantu kami. Iya, dengan senang. Rumah tangga kami. Iya Bunda, dengan senang hati. Baik begitu ya Bunda ya. Untuk sesi konsultasi hari ini semoga bermanfaat. Insya Allah kedepannya bisa lebih dimudahkan lagi oleh Allah dan Allah berikan Amin. keberkahan untuk rumah tangga Bunda. Amin. Baik, begitu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Oke, baik itu tadi ya Bun, salah satu cerita dari klien saya, dan alhamdulillah Allah mudahkan ikhtiar beliau dan bukakan jalan yang terbaik dari proses ikhtiar beliau mengembalikan kesetiaan suaminya. Dan dari kisah beliau semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajaran yang berharga untuk kita tetap semangat ya untuk mengikhtiarkan rumah tangga kita. Nah, jadi buat para sahabat Bunda dimanapun Anda berada yang masih merasa terpuruk dalam kondisi situasi di mana suami yang selingkuh, suami yang kasar, keras, egois, bahkan ada unsur pelet, susuk yang diberikan wanita tersebut ke dalam diri dan rumah tangga Bunda, Bunda tetap tenang dan jangan khawatir. Karena di setiap kesulitan pasti Allah membersamai kemudahan di setiap ikhtiar yang kita lakukan. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.